Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan. Bersama saya, Syala Diarisa, inilah Banten Sepekan. Gubernur Banten tinjau pelaksanaan SPMB jalur domisili. Saat SPMB jalur domisili lingkungan resmi dibuka, Gubernur Banten Andras Soni meninjau pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Ia mengingatkan pentingnya pendampingan kepada calon siswa dan orang tua agar proses pendaftaran berjalan lancar sesuai ketentuan. Jalur domisili lingkungan memberikan prioritas bagi calon siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah. SPMB 2026 sendiri terdiri dari 6 jalur penerimaan, yaitu domisili lingkungan, domisili wilayah, afirmasi, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan mutasi orang tua. Andras Soni menegaskan seluruh proses harus berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengakses pendidikan. Secara garis besar, pemerintah Provinsi Banten sebelumnya telah melaksanakan yang namanya pra-SPMB. Pra-SPMB ini tujuannya adalah agar calon peserta didik bisa mengupload data-datanya dan kita memahami bahwa tidak semua orang tua memahami. Oleh karena itu di masa pra-SPMB itulah diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi dan bantuan-bantuan dari panitia untuk penyempurnaan dokumennya. Dan kita berharap semoga SPMB ini berjalan lancar. Hari ini adalah sistem atau jalur dari 4 jalur ini adalah jalur domisili, ya, sehingga harapan kita anak-anak atau calon peserta didik yang tinggal di lingkungan sekolah ini bisa mendapatkan prioritas untuk sekolah di sini. Kedua, ini adalah wilayah, ya Pak, Polkepsek ya, wilayah ini untuk melingkup 3 kecamatan. Kemudian berikutnya adalah Program Bank Andra perkuat konektivitas desa dan dorong pertumbuhan ekonomi Banten. Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bank Andra tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga membuka akses ekonomi dan memperkuat konektivitas desa. Pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Banten membangun 62 ruas jalan dan 1 jembatan sepanjang total 71 km yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Akses menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan pusat aktivitas menjadi lebih mudah, sementara distribusi hasil pertanian semakin lancar dan biaya angkut hasil panen lebih efisien. Warga di berbagai desa juga merasakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman, terutama saat musim hujan. Dukungan infrastruktur turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banten yang mencapai 5,37% pada tahun 2025, melampaui rata-rata nasional. Komitmen itu berlanjut pada 2026 dengan pembangunan 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 km. Karena jalan yang baik bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Banten meningkat. Program sekolah gratis bagi swasta perluas akses pendidikan. Akses pendidikan yang semakin luas turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banten. Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Banten naik dari 9,23 tahun pada 2024 menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM meningkat dari 76,35 menjadi 77,25. Salah satu upaya yang diperkuat adalah program sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta. Pada tahun pertama pelaksanaannya, program ini menjangkau 801 sekolah swasta dengan 60.705 siswa penerima manfaat. Dampaknya mulai dirasakan, salah satunya di SMA PGRI 56 Ciputat yang mencatat kenaikan jumlah siswa baru dari 60 menjadi 90 orang. Program ini juga membantu meringankan beban biaya pendidikan dan membuka kesempatan belajar bagi lebih banyak anak. Pada 2026 cakupannya diperluas hingga madrasah alias swasta dengan kuota 10.000 siswa. Semakin banyak anak yang dapat mengakses pendidikan, semakin kuat pula fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2025
telah bekerja sama dengan 801 sekolah swasta, SMA, SMK, dan SKH, di mana anak-anak kita yang tidak tertampung melalui 4 jalur tersebut itu dapat mengikuti program sekolah atau melanjutkan sekolah di SMA atau SMK yang mereka pilih swasta dan biaya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Banten. Kita membuka akses sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dengan membangun sekolah baru, dengan membangun ruang kelas baru, dan juga dengan program sekolah gratis. Harapan kita semua peserta didik, semua calon peserta didik untuk tingkat SMA lanjutan itu bisa dapat tertampung melalui program-program yang ada di pemerintah. Kita sadar bahwa jumlah sekolah negeri kita rasionya belum sebanding dengan lulusan SMP yang akan naik ke lulusan SMA. Secara perlahan kita terus akan membangun sekolah-sekolah dan memperbaiki fasilitas yang ada di sekolah-sekolah ini. Wakil Gubernur Banten ingatkan orang tua pentingnya pendidikan agama pada anak. Pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga karakter dan akhlak anak. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membekali anak dengan ilmu pengetahuan, sekaligus pendidikan agama sebagai fondasi kehidupan. Menurut Dimyati, anak merupakan investasi masa depan yang perlu dipersiapkan, tidak hanya melalui prestasi akademik, tapi juga nilai-nilai keimanan dan akhlak yang kuat. Ia menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh menjadi bekal berharga bagi orang tua. Karena itulah pendidikan yang memadukan penguasaan ilmu dan pembentukan karakter perlu terus diperkuat sejak dini. Generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan menjadi modal penting dalam menghadapi masa depan. Sebetulnya harapan orang tua, harapan orang tua anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau dia pintar, cerdas, kaya, Firaun gimana nggak kayanya? Terus juga Hitler gimana nggak hebatnya menjadi pemimpin negara. Tapi kalau nggak beriman bertakwa ya buat apa? Orang kaya juga kayak Korun dan lain sebagainya, gimana nggak kayanya? Tapi kalau nggak beriman bertakwa nggak berguna. Maka oleh sebab itu inilah sekolah agama itu madrasah, pondok pesantren mencetak anak-anak bangsa jadi anak-anak yang berakhlak karimah, yang berbudi baik, yang juga memiliki iman dan takwa. Nah, itu yang diharapkan orang tua sehingga bisa menolong. MOU dengan industri, Gubernur Banten minta dunia usaha utamakan tenaga kerja asal Banten. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil menjadi salah satu kunci untuk memperluas peluang kerja dan mendukung pertumbuhan industri. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Gubernur Banten Andras Soni mendorong industri untuk memprioritaskan tenaga kerja asal Banten sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Komitmen tersebut diperkuat melalui kerjasama antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel, dan IKA Untirta dalam penyiapan tenaga kerja yang siap bersaing. Melalui program ini, lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi akan memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan, khususnya di bidang manufaktur dan pengelasan. Diharapkan semakin banyak warga Banten yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan memperoleh akses kerja yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri. Tutup Popda ke-12 tahun 2026, Gubernur Banten targetkan ekosistem pembinaan olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 dan Peparpeda ke-9 tahun 2026 resmi berakhir setelah mempertemukan sekitar 3.000 atlet pelajar dan atlet paralimpik pelajar dari seluruh kabupaten kota di Banten. Sebanyak 26 cabang olahraga dipertandingkan dalam ajang yang menjadi wadah pembinaan atlet muda, sekaligus pencarian bibit-bibit unggul daerah. Gubernur Banten Andras Soni menegaskan bahwa prestasi olahraga merupakan cerminan daya saing daerah. Keberhasilan Banten menembus 5 besar nasional pada Popnas 2025 menjadi modal untuk terus memperkuat pembinaan atlet melalui pencarian bakat sejak dini, peningkatan kualitas pelatih, dukungan sport science, hingga kompetensi yang berkelanjutan. Lebih dari sekedar perebutan medali, Popda dan Peparpeda menjadi bagian dari persiapan atlet Banten menuju Popnas 2027, PON 2028 hingga PON 2032 saat Banten dan Lampung menjadi tuan rumah, karena juara tidak lahir secara instan tetapi melalui proses, disiplin, kerja keras, dan kesempatan untuk terus berkembang. Kepada pemerintah Kota Cilegon
dan khususnya kepada masyarakat Kota Cilegon yang telah sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026. Semoga apa yang dilakukan oleh Kota Cilegon pada hari ini atau minggu ini terkait dengan penyelenggaraan POM ini menjadi catatan sejarah bagi kita semua. Dan kemudian tentu di balik penyelenggaraan pasti ada plus dan minusnya. Ini sebagai upaya kita melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan di sini kita sadar bahwa Provinsi Banten membutuhkan banyak sarana-sarana olahraga, venue-venue olahraga untuk menunjang atlet-atlet kita yang berbakat dan yang bisa berprestasi. Saya juga mengucapkan selamat kepada Kota Tangerang yang telah menjadi juara umum back to back ya, tahun sebelumnya dan tahun ini menjadi juara umum, dan saya berharap semoga kompetisi atau persaingan semakin tinggi, karena persaingan yang tinggi itu menandakan bahwa daya saing daerah kita juga menjadi daerah yang maju. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Daerah Popda tahun 2026. Semoga berjalan dengan baik di Kota Tangerang Selatan, dan kepada atlet-atlet kita silakan atau tampilkan prestasi terbaik saat nanti penyelenggaraan Popda Provinsi Banten tahun 2026. Dan kemudian saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Tangerang yang telah resmi menjadi tuan rumah Popda tahun 2028. Semoga persiapannya dijalankan dengan baik, semoga sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam prestasi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak. Majulah olahraga Banten, majulah Banten. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.